ternyata di Indonesia banyak sekali advokat-advokat baik yang kredibel, akuntabel, yang bisa memberikan konsultasi hukum cuma-cuma loh, gratis. Ya sebenarnya kalau advokat udah lama, karena kan kebetulan saya juga lulusan Fakultas Hukum di Depok di UI 2013, lulus 2016. Kemudian kebetulan kalau dulu ingat teman-teman kasus Cyanida Jessica, nah itu kasus pertama saya dulu pas jadi lawyer dulu. Nah setelah itu aktif di law firm dan memang aslinya justru advokat, baru sekarang jadi startup founder. Jadi bukan dibalik, bukan tadinya pengusaha sekarang advokat, justru dulu sebenarnya advokat. Namun pada saat S2 di Amerika melihat banyak sekali opportunity dan ada problem yang saya bingung, kok nggak bisa di-solve gitu. Kenapa susah sekali untuk masyarakat itu mendapatkan keadilan. Disitulah makanya terpanggil, wah ini ada opportunity, ada problem yang harus saya solve. Disitulah akhirnya mulai ada perkara dan puji Tuhan, alhamdulillah tahun ini bulan Mei website sudah bisa digunakan dan hari ini juga aplikasi sudah diluncurkan. Sehingga teman-teman silahkan download di Play Store, Google atau iOS juga, Apple. Kalau mau konsultasi hukum real time langsung ada perkara. Tentunya kalau kita mau buat konsultasi hukum, platform konsultasi kan yang ditanya yang memberikan konsultasi dulu, yang dicari. Kita cari dong advokat-advokat. Ternyata di Indonesia banyak sekali advokat-advokat baik yang kredibel, akuntabel, yang bisa memberikan konsultasi hukum cuma-cuma loh, gratis. Akhirnya kita engage mereka. Mau nggak berikan konsultasi hukum cuma-cuma? Platformnya saya yang siapin. Mereka dengan senang hati menangkap. Justru sampai sekarang udah ribuan kali yang mengantri. Cuman karena kemarin keterbatasan SDM kita juga dan teknis baru 216. Ini mungkin cukup banyak sebenarnya, cuman kalau di pribadi saya baru 216 karena ada 60.000 lawyer. Teman-teman bayangin 60.000 lawyer, tapi masih banyak teman-teman kita di daerah, di kota Jakarta pun masih banyak yang teriak-teriak tiap hari. Twitter, Instagram, TikTok rame. Saya butuh keadilan. Yang terakhir lagi rame lagi di Denpasar tuh, ada pembunuhan, adik saya dibunuh. Aduh, kita ngelihatnya sedih. Sebagai advokat muda, kita melihat apa yang bisa dilakukan ya. Jadi mudah-mudahan, mohon doanya, ini bisa menjadi jawaban ke depannya. Ya tentunya dukungan dari Pradi sangat penting ya. Pradi sebagai organisasi advokat yang terbesar di Indonesia dengan 65.000 member lebih, ini tentunya juga memberikan kita support dan semacam booster. Wah, ternyata advokatnya di dalam Pradi ini semangat-semangat dan memiliki semangat pro bononya tinggi sekali. Yang tadinya saya pikir kayaknya kalau nggak dibayar mana mau sih, mungkin ternyata saya salah. Jadi bersyukur bahwa dengan adanya bantuan dari Pradi ini kita juga dapat kickstart project ini, kickstart platform ini, sehingga harapannya kedepannya bukan hanya Pradi sebenarnya, harapannya seluruh advokat apapun organisasinya dimanapun mereka berada mau juga berkontribusi memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Revenue untuk perkara nantinya, untuk nantinya itu tentunya akan ada konsultasi yang berbayar juga tentunya. Itu untuk bagian-bagian yang komersil, contohnya kepailitan, itu kan itu bukan untuk rakyat kurang mampu kan, itu untuk perusahaan yang memang bisa untuk membayar. Kita juga akan mendesain konsultasi untuk UMKM dan perusahaan-perusahaan yang menengah dan besar. Jadi ya, bukan pribadi yang butuh keadilan, tapi perusahaan-perusahaan di mana itu lebih komersil. Pertanyaannya juga bukan lebih mengenai keselamatan, kemudian keadilan, tapi mengenai lebih utang piutang yang nilainya juga mungkin besar. Yaitu tentunya akan kita siapkan produk terkait dengan itu. Dan kenapa harus ada itu? Juga tadi sangat happy juga di acknowledge oleh Mas Menteri juga tadi, Mas Menpora, bahwa bagaimanapun juga suatu perusahaan, suatu startup, suatu project itu harus sustainable. Untuk sustainable harus ada revenue stream yang jelas. Jadi ini adalah gebrakan yang besar sekali, gerakan pro bono ini, penyemangat. Tapi nantinya tentunya kita juga harus menciptakan produk-produk inovasi lainnya yang bisa menghasilkan revenue, sehingga advokat ini pun bisa hidup, sehingga rodanya bisa berputar, roda keadilannya bisa berputar gitu. Sekarang sudah 216, namun sebenarnya banyak yang sudah
siap dan antri untuk mendaftar juga, karena kemarin sebelum launching aplikasi ini memang kita mengalami kesulitan, kita tidak sanggup kalau lebih dari segitu. Tapi sekarang kami sudah sanggup dengan adanya aplikasi ini, dan mudah-mudahan bisa ribuan advokat mulai bulan depan atau awal tahun depan sudah bisa hadir di perkara. Iya, tinggal download perkara, daftar, isi biodata apa segala macam, bisa langsung pilih advokat. Pertanyaannya tentang pidana atau perdata, misalnya Mas punya pertanyaan tentang pinjol, atau pertanyaan tentang utang piutang, atau warisan, dari tanah warisan, yang bertanya bisa langsung difilter. Nanti dari situ kelihatan tuh keahlian-keahliannya. Sebenarnya kalau bisa di-compare sedikit sama kayak aplikasi untuk telemedicine, mirip-mirip. Cuman bedanya kalau telemedicine kan keahliannya internis dan lain-lain. Kalau ini juga pidana, perdata dan lain-lain. Saya sendiri pun juga aktif memberikan konsultasi hukum. Jadi udah banyak sekali kasus yang saya dapat juga dari situ, dan saya sangat senang sih karena ternyata banyak klien bukan hanya dari Jakarta, baik dari daerah-daerah, bahkan ada beberapa yang menelpon customer service untuk menanyakan, ini Pak Yakub atau khusus ada advokat lain, Pak ini kapan online ya? Saya mau konsultasi, khusus maunya sama mereka seperti itu. Diutamakan memang sebenarnya advokat muda. Cuman karena advokat seniornya ini juga banyak dan semangatnya cukup tinggi, kita juga mendorong, ayo dong jangan advokat muda doang, advokat senior juga, yuk mari. Dan kebetulan tadi ada Pak Hendri Yoso di Ningrat juga, kita bangga, senang bahwa tokoh senior seperti beliau juga ingin dapat hadir dan memberikan bantuan hukum.